Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sugeng sore bagi kawan-kawan dari The Brito maupun GD Friends yang hadir di Zoom maupun di YouTube The Brito Channel. Perkenalkan, saya Haryo Bimo Utomo atau biasa dipanggil HBU, alumni The Brito Angkatan 2000. Pada sore hari ini saya bertugas sebagai MC. Selamat datang di acara 161 yang ke-8, Harmoni Ramadan. Saya infokan bahwa Teras 161 merupakan acara ngobrol santai namun syarat makna. Kali ini didukung oleh Koma JB. Oke, terima kasih. Saya infokan di akhir acara akan ada undian door prize. Oke, terima kasih kami ucapkan untuk Songo-Songo Sing Ada Lawan. Juga untuk Teh Dandang Sensasi Teh Sesungguhnya. Juga terima kasih untuk alumni The Brito Angkatan 82 dan tentunya 101 Style Hotel Yogyakarta Malioboro. Dan sekarang saatnya kita dengarkan sambutan sebelum masuk ke acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, petang ini kita bisa berkumpul bersama-sama di acara Teras 161. Acara ini menjadi istimewa karena terlibatnya rekan-rekan kita dari Koma JB, Komunitas Muslim Alumni Kolese The Brito. Ini suatu momen yang sangat bagus sekali, yang luar biasa. Ya, terima kasih kepada Teras 161 yang telah mengangkat momen ini. Kenapa saya katakan istimewa? Karena di sini kita bisa menyampaikan suatu pesan bahwa sekolah-sekolah Katolik tidak hanya mendidik putra-putri Katolik, tetapi juga mendidik putra-putri dari Muslim. Dan ini merata dimanapun juga, khususnya dari Ordo Yesuit, dimanapun banyak rekan-rekan kita Muslim di setiap sekolah-sekolah tersebut. Jadi rekan-rekan Muslim, terutama saya, merasa beruntung kita bisa bersekolah bersama-sama di Kolese The Brito. Sekali lagi terima kasih kepada Teras 161 dan terima kasih kepada rekan-rekan dari Koma JB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Bambang Pramjati. Saya alumni The Brito lulusan tahun 1988. Saya ingin mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara Harmoni Ramadan 2025. Ini sebuah wadah inspiratif yang menghadirkan refleksi mendalam tentang nilai-nilai spiritual dan kebersamaan. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan. Sebuah kolaborasi yang indah antara Teras 161 dan komunitas Muslim The Brito yang menunjukkan bahwa kebersamaan lintas latar belakang bukan hanya mungkin, tetapi juga membawa keberkahan dan makna yang lebih dalam. Sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan sosial, The Brito yang merupakan sekolah Katolik melalui komunitas Muslimnya telah menunjukkan semangat persaudaraan yang luar biasa. Ini adalah cermin dari nilai-nilai inklusivitas dan toleransi yang sejati, di mana perbedaan justru menjadi jembatan untuk saling memahami dan menguatkan. Terima kasih kepada para narasumber yang hebat, kepada panitia dan seluruh peserta yang telah berkontribusi dalam acara ini. Sekali lagi, selamat atas suksesnya Harmoni Ramadan 2025. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan dalam kehidupan kita dan menjadi langkah kecil menuju masyarakat yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Selamat beracara, selamat berdiskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita akan segera memulai acara. Untuk itu, saya mengundang moderator handal kita yang semoga akan membawa kita ke arah kebaikan. Mas Ustadz Gorgom, dipersilakan. Monggo, Mas. Ya, terima kasih Mas Bimo. Oh, oke. Kita mulai ya untuk diskusinya, ngobrol cerdas dan ngabuburit pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, baik yang di venue di Hotel 101 Style Malioboro maupun semua teman-teman yang menyaksikan lewat channel YouTube ataupun di Zoom. Pada sore hari ini, Teras 161 bekerja sama dengan komunitas Muslim alumni The Brito menyelenggarakan ngobrol cerdas, kalau istilahnya Mas Gatot itu, dengan tema atau dengan konsep harmoni Ramadan. Harmoni Ramadan merupakan kondisi selaras serasi yang terjadi selama Ramadan. Harmonisasi ini atau harmoni ini dapat diwujudkan melalui kegiatan ibadah atau spiritualitas pribadi, kebersamaan maupun toleransi. Nah, secara pribadi tentu yang menjalani puasa akan mengadakan harmonisasi pribadi dengan cara menahan hawa nafsu, lalu meningkatkan kualitas ibadahnya maupun berorientasi pada hal yang berbau akhirat. Tentu kita sini harus sepakat dulu nih, harus sepakat dulu bahwa ada kehidupan sebelum kematian, juga ada kehidupan setelah kematian. Kalau ada yang tidak sepakat, mungkin nggak cocok ikut acara ini. Harus sepakat dulu bahwa ada kehidupan setelah kematian. Oke, kalau oke kita lanjutkan acaranya. Harmonisasi Ramadan ini wujudnya yang selain dalam bidang ibadah atau dalam bentuk ibadah, juga dalam bentuk kebersamaan dan toleransi. Sore ini kita membuktikan bahwa dalam kebersamaan kita akan mengadakan acara buka puasa bersama. Meskipun banyak yang tidak puasa juga di ruangan ini. Tapi mau ikut buka puasa bersama, itu wujud kebersamaan dalam harmoni Ramadan kali ini. Dalam toleransi tentu juga kita tahu kita saling menghormati, yang puasa menghormati yang tidak puasa, yang tidak puasa pun menghormati yang puasa. Wujudnya seperti apa? Mbuh. Bahasakan sendiri. Tadi jam 1 saya nelpon Mas Ari. Kita hari ini mau ngomong apa toh sakjane itu. Embuh katanya gitu toh. Terus saya ngomong sedikit agak panjang gitu, terus Mas Ari minta, "Mbok ditulis wae" gitu. Mbok ditulis wae kuwi nggo dadi kata pengantar ya wis, karena udah tak tulis sekarang tak baca aja ya. Ben ora meleset ya. Jadi harmoni Ramadan dalam ibadah itu berupa menahan hawa nafsu, bersabar, bersyukur gitu. Jadi memang kita berorientasi untuk memandang lebih ke arah akhirat gitu. Harmoni Ramadan dalam kebersamaan itu sudah kita bahas tadi, kita akan mengadakan buka puasa bersama. Nah, yang lebih unik karena hari ini narasumbernya itu berlatar belakang musisi semua. Jadi mau tidak mau kita akan mengkaitkan harmoni Ramadan ini dengan musisi gitu. Jadi kalau Ramadan itu menjadi momen yang baik bagi musisi juga, tidak hanya dalam bentuk ibadah. Musisi bisa berkreasi atau menciptakan musik-musik yang lebih ke arah spiritual. Jadi mungkin melalui instrumen gamelan misalnya, atau melalui lirik yang lebih mengarah ke religiusitas. Bulan Ramadan juga bukan hanya membawa keberkahan dalam aspek ibadah gitu. Jadi para musisi ini lebih bisa memberikan aransemen ataupun improvisasi yang khas dan lirik yang menyentuh hati. Musik mampu menciptakan harmoni antara seni dan spiritualitas yang ujung-ujungnya akan membawa kesadaran terhadap eksistensi akhirat, sehingga memperkuat ikatan spiritual manusia dengan Tuhan. Instrumen dan lirik lagu mempunyai potensi
untuk menginspirasi, membimbing, dan menguatkan ikatan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, untuk sebelum kita masuk ke pembicaraan lebih lanjut, kita rada serius acara kita sore ini ya. Berat ini ngomongnya masalah akhirat itu. Sebelumnya akan kita perkenalkan dulu narasumber yang ada di sini. Yang pertama ada saya Mas atau Pak ini manggilnya ini. Yang saya panggil Mas saja, Mas Toto Raharjo atau sering dipanggil dengan Mas Tohar gitu, Kiai Tohar, tapi saya panggil Mas enggak apa-apa nggih Pak Kiai nggih. Mas Pak Kiai. Mas Kiai Tohar ya. Mas Kiai Tohar saya panggil dengan Mas Kiai. Beliau ini bukan alumni De Brito, namun katanya putra-putranya itu sekolah di De Brito. Benar ya? Ada di De Brito nggih. Jadi alhamdulillah masih ada ambune De Brito. Beliau adalah salah satu pendiri Kiai Kanjeng juga. Jadi nanti beliau akan saya minta untuk menceritakan tentang perjalanan religiusnya berkaitan dengan Kiai Kanjeng. Lalu atau narasumber berikutnya ada Mas Ari Wulu. Mas Ari Wulu ini di HP saya, di phonebook saya kasih nama JB97 Ari Wulu. Kemarin Mas Gatot tanya, Ari ke angkatan piro? 97 apa 98? Ampun ali aku ning kene 97 ternyata 98. Veteran ternyata Mas ya. Lulusnya 98. Mas Ari ini penggiat musik juga dan selalu menjadi ketua FKY abadi. Enggak ya. Jadi mereka Mas Ari ini selalu berkreasi dengan gamelan ya Mas ya, mengembangkan atau mendigitalkan gamelan, itu yang saya tahu. Lalu narasumber berikutnya ada Mas Saktia Ariseno yang lebih dikenal dengan Ustadz Salman Al-Jukjawi. Tentu akhir-akhir ini semua pada tahu beliau sudah merilis single Hey Dunia. Ada apa dengan dunia? Nanti kita gali melalui pembicaraan kita hari ini. Gitu ya Mas Sakti ya. Berikutnya ada Mas Sabrang. Mungkin banyak yang belum tahu masa kecilnya Mas Sabrang dan belum terekspos. Saya akan cerita dikit aja. Saya tuh Mas Sabrang itu ada yang bilang ini. Waktu SMP itu awalnya cuilik gitu loh. Dan tidak akan nyangka kalau sekarang badannya besar gitu. Waktu kecil, waktu SMP, kemana-mana dia selalu membawa buku. 2, 3, kadang 4 itu cangkeng, nggak tahu dibaca atau enggak. Buku karya ayahnya, MH Ainun Najib. Study tour dibawa, di sekolah dibawa. Dan dia ini aktivis perpustakaan. Iya, aktivis itu maksudnya sering diminta bantuan untuk ngerapiin buku di perpus. Merapikan buku di perpustakaan. Jadi Mas Abrang ini salah satu murid kesayangan guru fisika di SMP-nya. Nah, ada sahabatnya yang sering bareng sama dia sebenarnya. Sering bantu merapikan buku di perpustakaan, study tour pun bareng. Namanya Heribertus. Ingat nggak bro? Kuya aku bro. Terpisah kita 33 tahun dan baru ketemu lagi sekarang. Mungkin lupa atau sudah ingat. Dia pernah jajan ke kantin di sekolah di pojok lapangan sana, ternyata lupa nggak bawa uang dia. dan sambil jajan selalu bahas iki cacing ngopo ya kok iso nembus lemah, kok iso mlaku ini. Mungkin dia lupa, tapi dulu dia memang agak aneh seperti itu memang. Ya ini Mas Abrang atau sering dikenal Noe dari vokalis Leto gitu. Oke, kita mulai. Mungkin yang pertama akan kita tanya-tanya ini Mas Kiai. Mas Kiai terkait harmoni ini Mas Kiai. Jadi karena ini musisi, saya itu melihat ada instrumen, ada lirik. Orang kalau sedang patah hati, ngedrop atau
galau, yang lebih mengena itu liriknya. Tapi kalau sedang gembira, sedang punya perasaan bahagia, dia lebih hanyut dalam instrumennya. Gitu. Kayaknya begitu. Nah, malah ngomong kayaknya begitu. Nah, Mas Kiai Tohar, bagaimana perjalanan spiritual jenengan bersama Kiai Kanjeng selama ini? Apakah terdapat penggemblengan atau penempaan rohani selama dari awal gabung atau membentuk Kiai Kanjeng sampai sekarang, ada nggak sih perubahan-perubahan nilai spiritual yang terjadi gitu? Monggo, Mas. Oke, mungkin kalau Kiai Kanjeng agak beda ya. Kalau Kiai Kanjeng bukan pada lirik ya, tetapi justru pada bunyi. Ya bahwa berikutnya akan ada lirik ya. Karena apa? Karena Kiai Kanjeng orang-orangnya itu backgroundnya adalah dulu backgroundnya itu mencoba membuat komposisi untuk teater atau apa gitu loh, dan itu belum sampai ke bikin lagu. Itu mungkin nanti ada bedanya ya dengan Sabrang ya. Saya kira itu. Tapi yang jelas bahwa Kiai Kanjeng itu mungkin awal mulanya itu ya orang jalanan. Sebagian besar itu backgroundnya dari THR, Taman Hiburan Rakyat yang sekarang udah nggak, pura wisata. Saya kira itu. Jadi mungkin itu agak panjang ya, sejarah ke religiositasnya itu agak panjang. Jadi benar-benar dari abangan sebetulnya kalau dalam jadi benar-benar dan sekarang pun artinya setelah tua ya enggak kita terus berubah ya, enggak. Itu berada di masing-masing orang ya, di dalam ya, bukan berarti secara fisik berubah. Kira-kira itu sih Mas. Dan saya kira itu ya karena kita bergaul dengan Cak Nun ya, jadi ya ketularan lah, itu kira-kira itu sih. Saya sendiri, tidak cuma saya ya, hampir sebagian besar orang Kiai Kanjeng ya backgroundnya memang dari dunia yang sangat profan sebetulnya. Saya kira itu dulu ya. Apalagi mungkin. Berarti Kiai Kanjeng itu perjalanannya tidak sekedar perayaan musik, tapi ada proses transformasi spiritual mungkin. Wah, itu gila-gilaan itu kalau mau dilihat orang per orang itu nampak sekali gitu. Tapi yang jelas itu tidak terus berubah ya, terus secara pakaian, secara ngomongnya ya sehari-hari ya masih tetap aja janco, asu, biasa gitu. Cuma itu banget ya. Cuma pola kehidupannya berubah tuh, saya pikir itu ya. Tapi anunya biasa aja, nggak berubah. Itu yang mungkin agak berbeda ya dengan orang-orang yang dulu abangan terus kenal agama dan terus berubah penampilannya, mungkin tutur katanya dan sebagainya. Tetapi ini untuk kami ya intern ya, kalau ketemu orang lain ya pasti berbeda. Saya kira itu. Kalau pengikutnya Kiai Kanjeng itu bagaimana gitu? Kita kan Cak Nun dengan kami kan akhirnya membangun namanya Ma'iyah, yaitu ya sama. Akhirnya yang ikut Ma'iyah itu juga bukan orang-orang pesantren. Ya sekarang mulai ada. Soalnya kami justru menerima orang-orang jalanan juga, orang-orang yang sebenarnya sudah pengen ngaji, tapi kalau ikut ngaji ke tempat yang ngaji-ngaji yang mungkin udah nggak bisa gitu lah, ya ikutnya kami. Jadi ya makanya orang Ma'iyah itu ya nggak ketahuan itu santri apa nggak ketahuan, tetapi yang jelas bahwa Ma'iyah ya apa saja, bahkan di tahun-tahun awal 5 tahunan
Mungkin yang ikut ya orang jalanan, bahkan preman ikut. Yang bisa jadi mereka tidak bisa ikut di tempat lain. Saya kira itu anunya apa namanya. Bahkan ya nanti kalau Anda mungkin ikut pengajian di Ma'iyah gitu ya, itu nggak ada tuh laki perempuan ya jadi satu. Karena menurut Cak Nun, ya orang kalau sudah ngaji masa masih sadar saya laki-laki apa saya perempuan gitu loh. Yang ya kalau masih kayak gitu berarti masih ya sama aja bernafsu gitu kan. Masih dunia. Ya dunia gitu. Nah kira-kira itulah. Jadi kita juga kalau sudah diskusi udah nggak ada laki-laki perempuan. Yang ada adalah ya manusia yang sedang berdiskusi, kira-kira itu. Ya, menarik ya. Tapi ada nggak kalau ditanya agama apa? Ma'iyah gitu ada nggak? Kayaknya belum. Belum. Seandainya ada ya di dalam hati ya. Di dalam hati. Ya, tapi ya yang jelas bahwa Ma'iyah ini kan ya apa namanya Islam dalam pengertian ya ada orang Muhammadiyah juga, ada orang NU, ada orang apalagi nggak ada masalah. Wong kita nggak akan bikin sekte tertentu gitu loh. Saya kira itu. Oke. Satu lagi Kiai, saat mengaransemen musiknya ada niatan apa kira-kira untuk apakah ada niatan untuk membuat jamaah atau orang yang hadir saat pertunjukan itu supaya berubah menjadi lebih baik atau berorientasi kepada akhirat gitu ada nggak? Ya itu akibat menurut saya bukan niatan tapi akibat ada suatu saat di mana Kiai Kanjeng memasuki upacara ya apa istilahnya kalau upacara itu sehingga kalau upacara ini kan udah oke pembukaannya begini di tengahnya begini terus nanti endingnya begini mulai ada Ma'iyah ya kita mulai punya ritme seperti itu. Jadi ya kami berharap dan ini dilakukan di setiap Ma'iyah dimanapun. Kan Ma'iyah itu kan didirikan oleh banyak orang ya ada di Jombang, ada di Purwokerto, ada di Kebumen hampir semua lah. Nah, di Makassar, di Lampung, di mana-mana. Jadi ada satu upacara yang sama gitu yang kita bikin. Ya moga-moga sih. Tapi itu kalau saya beranggapan itu akan berakibat kepada orang yang melakukan itu. Dan itu tentu pengaruh juga dari syair-syair atau lirik yang didengar atau dinyanyikan saat jamaah ikut hanyut dalam aliran musik tersebut. Ya dan kebetulan awal-awal yang apa namanya melakukan itu adalah Cak Nun dan Kiai Kanjeng ya yang mencoba untuk mengaransemen itu semua gitu. Oke, saya penasaran. Ada nggak nada tertentu atau susunan nada tertentu yang itu bisa menggetarkan hati seseorang itu sehingga dia bisa langsung iling gitu? Enggak, ya, saya kira yang menggetarkan itu bukan karena nadanya, tapi karena siapa yang memukul dan ada perkawinan dengan orang yang datang itu justru yang menggetarkan. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa. Artinya yang pemainnya juga tergetar, itu perkawinan itu bukan hanya soal nadanya. Soalnya sampai pada nangis gitu kan saya kalau lihat di TV itu. Nangis itu ya kadang-kadang mergo utangnya oke. Utawa kok wis dua orang duwe pacar, nah itu saya kira itu. Artinya bahwa semua orang itu bukan potensi ya, memang hidup di dunia ini pasti membawa masalah gitu. Ya. Dan kalau nggak mau punya masalah ya mati wae kan gitu. Iya kan gitu. Oke mungkin itu dulu dari Kiai Tohar, nanti kita lanjut ada tanya jawab mungkin. Tapi sebelum tanya jawab kita lanjut lagi ke Mas Ari yang masih seirama ini. Jadi masih hubungannya dengan gamelan gitu. Jadi tadi kita bedakan bahwa musik itu ada instrumen dan lirik gitu kan. Nah ini masih hubungannya dengan instrumen, dengan gamelan. Mas Ari itu kan saja nih sik enom gitu loh. Masih baru kemarin lulus SMA terus sekarang masih nempuh pendidikan di. Kok seneng dengan gamelan gitu loh.
anak muda seneng dengan gamelan itu kan jarang itu. Ya. Apalagi gamelan itu setahu saya ki ono klenike itu. Oke. Ya dikai kembang. Itu kan jauh sekali dari logika anak-anak muda itu. Ya. Kenapa Mas Ari? Sebelumnya mungkin saya perlu cerita kalau ketika saya lebih muda dulu gitu, saya sangat tertarik dengan musik. Kemudian berikutnya saya sangat tertarik sekali dengan bunyi, lebih spesifik lagi. Nah, kebetulan basa Indonesia ini dilalah ya, kebetulan ya. Sayangnya, mungkin malah lebih sayangnya, tahun 2009 papa saya meninggal. Tiba-tiba saya mendapat warisan seperangkat gamelan plus komunitasnya plus festivalnya plus sakabeh-kabeh gitu. Nah, di masa itu kemudian saya sebenarnya itu yang menjadi trigger saya kemudian mendalami ke gamelan ya. Tapi mulai dari SD, kebetulan saya satu SD juga sama Sakti. Itu ada ekstrakurikuler karawitan. Sampai hari ini pun di Jogja banyak sekali, mayoritas sekolahan di Jogja punya ekstrakurikuler karawitan. Nah, sampai malah bahkan hari ini sampai jenjang ke perguruan tinggi ya. Waktu saya dulu usia sekolah dasar, cuman sampai SMP kalau nggak salah, yang wajib ekstrakurikuler karawitannya. Nah, kami mengenal gamelan, jadi bukan cuma saya, tapi generasi kami mulai mengenal gamelan. Selain itu sebagai tradisi Jawa, itu juga diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, saya tertarik dengan bagaimana cara gamelan itu berdengung sebenarnya sebelumnya ya. Kemudian di SMP saya karena sangat pengen main band-bandan, karena sejak mulai nginjak bangku SMP itu MTV ada, saya ngelihat Nirvana, Beastie Boys, Sepultura, Metallica, wah ini Guns N' Roses, Bon Jovi, carut marut selera musik saya. Saya pengen sekali band-bandan supaya naik panggung lah waktu itu, bayangan saya ya waktu itu. Nah, ketika itu di SMP saya tidak ada studio yang bisa membuat saya kemudian berlatih musik. Kebetulan guru seni rupa saya itu Pak Nevi, salah satu personal juga di Kanjeng. Saya protes ke beliau, kenapa ada seni rupa tapi nggak ada seni musik. Akhirnya sama sekolah dibikinkan studio saonone, tapi instrumennya itu sumbangan dari orang tua murid. Tapi karena nggak lengkap, tahun 91-92 lah, tutup tahun SMP 6 Jogja tahun 91-92, saya sama teman-teman bikin kelompok musik rap pakai keyboard Casio dan 2 Saron. Nah, keterlibatan gamelan di situ pun saya hanya semerta-merta karena alat itu ada di SMP karena ekstrakurikuler. Keyboard itu karena teman saya punya keyboard, drum itu karena teman saya punya drum. Akhirnya jadilah grup semacam itu yang saya nggak tahu sengaja atau tidak sengaja mulai melibatkan gamelan di situ. Tapi panggilan saya untuk memainkan Red Hot Chili Pepper, Nirvana, Pearl Jam, Metallica, Sepultura, Suffocation dan seterusnya itu tetap ada sampai kemudian di SMA. Nah, sampai ke 2009 tadi hal itu mengerucut, kalau saya boleh bilang kedirian saya ini tidak bisa dihapusi, kemedokan saya, kejawaan saya. Saya sekolah di sastra Inggris gitu ya, tetap bahasa Inggrisnya lempuyangan, tetap sorosutan, bahasa sastraan kayak gitu. Orang yuk Massachusetts apa New York itu enggak, tetap wae medok gitu loh. Kalau Singapura punya Singlish, mungkin kita punya Javlis ya, nek iki dipleset kemana ndak dadi do seneng. Javanese English gitu ya, English yang medok dan tak pikir itu enggak masalah. Nah, itu terpanggil dengan sendirinya bahwa iya ini karena dengan ngomongin gamelan itu jadi tidak mengada-ada. Jadi jujur, itu mungkin yang kemudian saya hari ini ngomongin gamelan. Selain triggernya sebenarnya adalah ketika papa saya meninggal, saya kemudian terlibat mengurusi komunitas GM16 dan Yogyakarta Gamelan Festival sampai hari ini. Gitu Mas Gorkom. Ya. Mas Ari itu sebenarnya kan
mencoba Saya membuat nggak pernah bener Mas. oh Mungkin sebenarnya iya, kayak gitu. sesalahnya itu ya. Dia berani mencoba untuk mengubah pakem gamelan kan gitu. Jadi gamelan itu didigitalkan kan gitu ya. Karena saya pernah ngorder proyek juga ke Mas Ari ini. Waduh, makasih loh orderannya. Ditunggu ribet ordernya. Tolong bikinkan gamelan dalam bentuk interaksi digital kan gitu. Iya, iya. Saya pernah itu waktu itu proyek di mana ya lupa ya. Kudus Pak ya. Rembang kalau nggak Kudus ya. Oh, Kudus. Itu saya pernah minta bikinkan untuk interaktif gitu, Ya. itu kan Mas Ari. Terakhir tak suruh bikinkan orkestra lagu-lagu Taruna pesenannya untuk museum Ya. Pak SBY. Apa? Itu Bukit Tidar. Bukit Tidar. Itu pernah. Nah, sebenarnya takut nggak sih awakmu ki kok wani-wanine keluar dari pakeme gamelan? Gamelan kan harusnya kan ada wujudnya. Dimainkan oleh orang banyak. Iya. Di situ ada asas kebersamaan, ada asas duduk sama rendah. Oh, dimainkan sendiri tuh kok wani gitu loh. Maksudnya kok wani kok orang wani orang dipisui apa memang kulino dipisui gitu. Iya. Gimana Mas Ari? Yang pertama sebenarnya saya ini juga kalau dulu Sabrang sering membawa buku-bukunya Cak Nun ke sekolahan gitu. Hari ini tuh saya selalu menggenggam kalimatnya almarhum papa saya bahwa gamelan is a spirit, the instrument only the medium. Ini menjadi, ini nggak tahu ya aku akan seperti apa, tapi hari ini setiap apapun itu sudah menjadi isme, pun dengan gamelan. Nah ketika gamelan itu sudah mudah diyakini sebagai spirit, itu bentuknya akan apa saja tak pikir jadi nggak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, iya, dari mungkin 5-10 tahun yang lalu banyak teman-teman akademisi karawitan gitu misuh-misuh ke saya dan mungkin ke komunitas GM16. Tapi saya anggap pisu-pisuan ini adalah peringatan kehati-hatian supaya tidak kebablasan. Nah, menurut saya seperti ini. Yang bikin pakemnya itu adalah orang yang mengembangkan dari yang sebelumnya juga. Baru-baru ini gitu, seorang teman pergi ke China, terus di Nanyang. Di Nanyang itu ada museum, aku lupa nama universitasnya kalau nggak salah Nanyang, gitu. Aku lupa. Ada museum Nakara. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, gamelan itu kan ada yang berwujudnya seperti Nakara. Nah, museum yang ada di Cina itu, Nakaranya berumur diperkirakan berasal dari tahun 200. Sementara kalau kita selidiki di Candi Borobudur itu di Wangsa Sailendra itu sekitar tahun 700-800. Artinya selama 500 tahun itu tuh belum ada yang pernah ngomong ke wujud gamelan. Wujud ya, bukan tentang teori kegamelanannya atau bahkan kekarawitannya, belum. Sampai di tahun 700 itu. Tapi itu masih dugaan saya ya. Dan ini saya siap dipisui siapa aja. Kalau mau belajar asal usulnya berarti yang negara yang ada di Cina. Nah, mungkin ini ada sangkut pautnya. Dulu mungkin cacah Mongol kae moro ning Nusantara numpak perahu jajah Thailand, Filipina, Malaysia, Melayu, Sumatera sampai ke Jawa. Bawa negara kuwi dinggo ngendangi benek perang. Mungkin ya aku nggak tahu juga. Mungkin aku ini asumsi aku ya, apa interpretasi sejarah. Nah, sampai ke Jawa dikembangke. Jadi dari negara itu jadi sakset gamelan slendro-pelok yang ada sekarang. Karena di sana juga ada bunyi-bunyian yang campuran slendro-pelok, sempat dimainkan jaranan itu masuk semua. Tapi satu set itu campuran slendro-pelok, hampir seperti gamelane Kyai Kanjeng. Nah, orang yang bikin di tanah Jawa ini nyalai pakem yang dibikin oleh orang-orang Cina itu enggak. Nah, aku punya pertanyaan itu loh. Tapi kalau ini tentang pakem karawitan Jawa, oh iya ini advance sekali. Dan misalnya itu dianggap menyalahi gitu. Saya sering membahasakan saya kepada teman-teman tradisi ya yang memang megang pakemnya karawitan. Kalau kita ngelihat film-film peperangan kolosal, itu kan banyak prajurit yang dilengkapi dengan tameng dan pedang.
di syuting pertama kali establish itu dari kiri ke kanan kita megah mati perang maju tapi yuk belum tekan tengah lapangan mati duluan ke panah itu loh. Nah aku sering mengibaratkan saya ini prajurit yang bawa tameng dan pedang itu. Saya sing tak maju dhewe sih. Nah aku mati sih prajuritnya ya jenderal-jenderalnya oh salah kayak carane gak cara liyane. Jadi kayak gitu aku mengibaratkan diriku ke mereka seperti itu. Jadi mereka rada meridoi gerakan saya untuk pakai cara apapun maju paling dhisik dhewe. Cara mungkin aku mengibaratkannya seperti itu. Jadi nggak banyak juga sih yang berani misui saya hari ini tentang gamelan di Jogja sebenarnya. Berarti bukan tersesat ya itu ya. Bukan, ini adalah salah satu cara. Yang kedua, kenapa kemudian ke digital? Aku tidak bisa membayangkan kegelauan teman-teman masyarakat gamelan yang ada di Indonesia ketika mengetahui di misalnya neng melodia musik ono kesak, ono gong merke Pace atau ada saron merke Roland. Atau Fender gitu ya, sitar merke Fender ngono kuwi dadi gelo banget. Mending yang bikin kita duluan. Aku mau piswir apa tapi sih gawe isih tanggomu kayak gitu. Ya, dan hari ini kami di komunitas GAM 16 sedang bekerja sama dengan teknik elektronika UGM sedang bikin gamelan elektrik. Nah, besok Juli itu kita akan mengeluarkan yang versi 2.0-nya. Kemarin tahun lalu kita udah mengeluarkan yang versi betanya. Nah, aku senekat itulah kayaknya. Oke. Menarik nih. Ya. Mungkin nggak ada hubungannya dengan Ramadan ya, tapi ada. Justru itu. Artinya penikmat musikmu itu apa dampak dari yang menikmati musikmu itu? Kalau musikku pribadi kebanyakan marah-marah sih musikku sampai hari ini masih kayak gitu ya. Cuman mungkin ya semoga insya Allah ya Sakti ya iki konco-konco sing ngrungokne kabarku bukan ngrungokne musikku gitu. Mereka ikut terus bergerak untuk apapun itu ya. Jadi kami ini kan sedang melakukan pergerakan ya nggak hanya kemudian orang seneng ngrungokne musik. Wis nek ngrungokne musik ngrungokne Sheila on Seven wae wis nyenengke kabeh wong. Nah, musikku ki engko ngene iki, "Wulo lagi ngopo sih?" kayak ngono kuwi lah apa curhatku lah iki akan seperti itu jadinya. Nah, tapi juga ada beberapa yang senang tentang gamelan. Mungkin ini juga studi nekatku ya. Aku tuh merasa frekuensi gamelan yang kemudian diamplifikasi dengan teknologi hari ini tuh diterapkan dengan enggak pas. Misalnya tadi kan sempat disinggung tentang logis dan tidak logis. Jangan-jangan yang tidak logis itu gara-gara kita kalah perang. Jadi logika yang dibangun itu ya logika Yunani, logika Archimedes, logikanya Kalkulus. Bukan logikanya Ki Jayabaya, bukan logikanya Rep, bukan logikanya Ning, bukan logikanya Sendang Siningsih apa ndi lho sing nek anteng yo. Kenapa toh kok wong nek dadi manten kudu di apa nek dadi manten ki disapih apa? Dipisah dulu, dipingit gitu. Ya aku kan ra sempurna aku ngomong aku nggone salah. Terus nek arep dalang kok dadak poso mutih ki ngopo kayak gitu. Nah, kalau dipikir gitu. Oh, ya nek dalang poso ki ya ben ora pas dalang karena dalangnya petang jam ya. Ya ora penontonnya ditinggal sik mergo dhewe ning kamar kecil. Jadi awake resik, tenagane resik kayak gitu kan. Itu nggak pernah kita pelajari. Kenapa gamelan ya disajeni? Di sebuah universitas di Amerika tuh pernah loh, mereka beli gamelan. Ya mereka gamelannya dilebokin di studio, dikai sajen. Dikai kamera inframerah, dikai pendeteksi suhu, dikai pendeteksi macam-macam lah, dipelajari. Setelah dikai bunga-bungaan kui, ada nggak yang berubah dari gamelannya? Maksudku, mereka juga nekat karena mereka nggak mungkin punya cara pikir yang kita punya kan. Dipelajari loh sama mereka. Nah kita di sini kan enggak rampung neng, cari ini simbah mbiyen ngono, itu rampung. Nah tak pikir apapun itu ya itu penting untuk dikaji seperti hari ini kita bersama ada di sini ya. Apapun itu iki yuk selama bisa kita rasakan dan selama bisa kita yakini itu tetap bisa kita kerjakan dan bisa dipertanggungjawabkan gitu Mas.
Oke, Aku arep muni aku lali meneh to jenengmu Berto apa sapa Gorgon. Bertos. Herbert ya. Gitu Mas. Ya, Gorgon, ya. oke, Mas Ari. Oke, Mas Ari, terima kasih. Iya kalau enggak aku iso rong dino nek ngobrol. Lara omong. Ya, selanjutnya, makasih Mas Ari. Nanti kita lanjut untuk Yeah. tanya jawab supaya lebih banyak. Tepuk tangan dulu. Ya. Selanjutnya, Mas Sabrang. Nah, Mas Sabrang ini vokalis Leto, sering kita kenal dengan nama Noi. Mbah Noi dari mana itu? Mas Sabrang, musik itu kan mampu menjadi sarana bagi pendengarnya untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu tak teko rodok religius wae. Nggih. Nah, bagaimana peran musisi dalam mencipta lagu untuk menyikapi permasalahan hidup manusia supaya dia itu eling itu piye gitu Mas. Ini jadi kan yang menikmati musik itu kan bukan cuma jasad loh. Joget-joget kerungu kupingnya terus joget-joget atau ikut teriak-teriak atau apa itu kan manusia itu kan ada jasad, ada jiwa, ada roh. Wah, itu. Jadi 3 komponen itu kan pasti digarap toh oleh seorang musisi itu kan. Nah, itu toh. Lanjut. Oke. Jadi tadi pernah saya bilang tadi, wong urip itu kan mesti nggawa masalah. Nek ora gelem duwe masalah ya mati wae. Selama dia belum mati, itu menjadi salah satu tanggung jawab musisi juga untuk mengurai permasalahan tersebut. Nah, gimana Mas Abrang? Peran musisi itu dalam menyelesaikan permasalahan manusia itu piye? Wong bayar utangnya dhewe ra iso kon menyelesaikan masalah umat manusia gitu kan angele. Apa tuh? Apa Serius tenan iki, Mas. Serius tenan iki Mas. Oke. Medeni. Oke. Apa mau tidak mau saya harus memecah sedikit demi sedikit. Tadi ada beberapa yang perlu saya apa namanya di-inline-kan biar cocok juga fondasinya. Ada mind, ada body, ada soul. Kalau percaya saya percaya gitu. Mind adalah di akal, body adalah yang ada di badan. Soul itu yang bukan di kepala dan bukan di mind dan bukan di badan. Nggak tahu itu apalah. Tapi ya pokoknya bukan yang di akal, bukan yang di apa badan. Musik itu apa sih? Musik itu hanyalah noise yang terorganisir, kan gitu aja. Hanya noise yang diorganisir sehingga punya sebuah respon tertentu pada manusia. Dah. Itu konsumsi body. Musik itu konsumsi body. Karena akal tidak bisa merepetisi, itu tidak bisa menarik makna dari musik. Yang bisa ditarik makna dari musik, yang bisa ditarik dari musik adalah interpretasi terhadap makna. Tapi kalau makna nggak ada, dia cuma rasa. Makanya dia rosoh. Bahkan orang tuli dengerin apa namanya getaran pun dia juga bisa respon sesuatu karena memang itu konsumsi dari body. Makanya kadang-kadang seringkali dia disertakan dengan lirik karena lirik adalah konsumsi dari mind, konsumsi dari otak. Jadi ada mind, ada body. Intinya kan gitu. Terus kemudian gimana bisa membawa ke spirit? Ini yang tidak mudah. Karena kalau kita mendefinisikan spirit itu sebagai yang bukan mind dan yang bukan body, artinya 2 alat itu tadi, alat lirik dan alat musik tidak akan bisa membawa ke situ. Kita harus membuat sebuah efek di mana musik dan lirik membawa ke sesuatu yang bukan musik dan lirik. Nah, ini kejak ruwet toh, tak gaya ruwet ayo. Ayo tak gaya ruwet. Loh, itu apa? Tapi paham maksud saya. Jadi karena itu sebenarnya yang terjadi dengan musik kan gitu sebenarnya. Saya belok sedikit ke pakai teori psikologi gini. Kenapa kalau kita melihat sesuatu kadang biasa, kaget, takjub, kagum dan seterusnya. Itu pasti ada mekanismenya.
Itu mekanismenya karena dalam diri manusia itu ada model bagaimana dunia bekerja. Ada imajinasi dunia bekerja. Kalau tiba-tiba ada kambing terbang, itu dia akan kaget. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan model yang ada di kepalanya. Ada sesuatu yang keluar dari model sedikit, itu menghasilkan imajinasi lebih lanjut. Begitu juga, itu efek itu bisa di-invoke, bahasa Indonesianya apa sih? Bisa diproduksi oleh musik dan lirik. Contohnya gini, kalau di Leto ya, Ruang Rindu itu menghasilkan orang aneh gini. Karena kata itu tidak pernah dipakai bersama dan maknanya jarang dipakai bareng-bareng. Apakah itu menghasilkan kesadaran spiritual? Oh tidak, itu menghasilkan ruang kosong. Karena spiritual sendiri kalau Jawa kan nyebutnya tan keno kinoyo ngopo, tidak bisa disampaikan, tidak bisa dijangkau dengan kata-kata, tidak bisa dijangkau dengan akal, tidak bisa dijangkau dengan body. Kalau sudah keluar dari dua itu baru kemungkinan ada di sana loh, baru kemungkinan. Artinya musik dan lirik ini harus bisa membawa kepada ruang itu. Jadi keberadaannya itu membawa ke yang tidak ada. Gampangnya gitu. Yang tidak ada itu apa sih? Itu imajinasi, itu kekagetan kita, kekaguman kita, ketakjuban kita, dan seterusnya. Karena kalau yang blend, musik yang sudah bisa kita prediksi, atau sesuatu yang sudah kita pernah dengar, itu nggak akan bikin kita nengok. Oh ya kayak gitu kok. Ya udah kita sudah punya kambing lewat nggak akan bikin kaget. Kambing kakinya 5, semua orang memperhatikan moto-moto. Jadi apa namanya? Jadi viral, jadi pusat perhatian. Nah, artinya musik itu sendiri kalau dibawa ke spiritual dan mohon maaf, karena pengalaman spiritual itu bukan lewat akal maupun lewat body, itu yang diceritakan oleh mulut tidak mungkin pengalaman spiritual. Karena itu pengalaman akalmu, karena itu pengalaman fisiknya. Kalau spiritual itu kan yang bukan akal dan bukan body, yang bisa kita rasakan cuman efeknya aja. Sehingga saya tidak bisa menjamin bahwa sebuah karya bisa menghasilkan efek spiritual. Karena untuk orang bisa menghasilkan pengalaman spiritual itu bukan karena sesuatu, tidak hanya karena sesuatu yang di luar, tapi juga karena sesuatu dalam dirinya sendiri. Harus dua itu berinteraksi untuk dia sampai pada sebuah koordinat di mana dia bisa merasakan sebuah makna. Kalau di Islam makanya ada konsep warzuqni fahma, pemahaman itu rezeki. Dikejar mau kayak apa ya, kalau belum rezekinya belum dapat. Itu ya rezeki yang bisa kita lakukan adalah mencoba sebanyak mungkin sehingga ketika datang kondisi luar dan di dalam momen waktu yang sama menghasilkan sesuatu yang bukan mind dan body yang membawa kita pada sebuah ruang yang kita tidak paham di mana. Oh, siapa tahu ini Tuhan ya. Dan ketika sadar balik lagi dengan alam pikiran dan bodinya, dia merasakan sisa-sisa rasa itu tadi. Ngeri mana medeni itu mumet tau gue. Ya radong. Ya karena Islam pemahaman saya bener kan saya Ustaz, kena salah itu. Apa sini? Jadi ini kan Islam sendiri mengatakan udah nggak usah ngomong soal ruh, nggak banyak orang yang tahu. Ya karena ketika kita ngomong pakai mulut itu sudah produk akal. Kita sudah pakai contoh itu sudah produk imajinasi. Itu memang harus dialami sendiri, bukan ya susahnya itu. Karena kita tidak paham, tidak mungkin paham. Karena pemahaman itu alatnya akal. Karena masing-masing roh itu kan sudah punya perjanjian sendiri kan dengan Ya teorinya kayak gitu itu, Jadi, secara akal. secara akal. Sebenarnya ya pertanyaannya kan gini kemudian, apakah itu cukup berguna untuk kita menjalani hidup? Setelah tadi kan yang menarik ya, gitu aku ora ditakoni ngomong dhewe ya apa-apa. Soalnya akeh iki mau sing iso ditanggapi. Ya menyenangkan. Bangane dhek ngomong buka-buka masa kecilku lagi yang wis ngapik-apik sing diceritake terus sing elek-elek. Ya ngobong-ngobong barang urung diceritake. Oke apa. Saya tuh seneng ketika ngomong Tuhan dan spiritual tidak masuk pada area esoterik. Tetap di darat aja dulu deh. Terjemahan simpel dulu aja sebelum yang melibatkan yang tidak tahu. Misalnya tadi, apakah ada kehidupan setelah kematian? Itu sangat simpel banget jawabannya dan tidak perlu informasi spiritual. Yo ada. Kenapa? Kalau kamu mati, hidup dunia jalan terus kok. Artinya ada kehidupan setelah kematianmu masih ada kok. Apakah ada kehidupan sebelummu? Ya ada. Sebelum kamu lahir hidup juga ada kok.
Jangan mengatakan bahwa hidup itu hanya dirimu hanyalah bagian kecil dari kehidupan yang berjalan panjang. Artinya, tapi ada loh dari diri kita yang hidup lebih panjang dari yang pernah kita hidup. Misalnya karya, misalnya hasil dari aksi, impact kita, sehingga masuk akal ketika agama mengajak kita untuk ayo jadi orang yang bermanfaat, ayo jariah, ayo berbuat baik. Kenapa? Karena efek perbuatan ini semua umurnya lebih panjang daripada umur kita bernafas. Sehingga ketika kita sudah mati, ini masih hidup jauh lebih panjang. Jadi logis-logis saja. Ono tenang aja. Setelah kue mati mesti ono. Kehidupan masih jalan terus. Ya, artinya sangu urep iki itu piye? Artinya gini, maksud saya gini. Jiwa sama raga itu sebenarnya sendiri-sendiri atau terpisah toh? Istilah fisikanya fermion. Waduh, boson fermion. Iya kan? Kan kalau yang mati kan jasadnya. Tapi kan jiwanya itu yang kamu Oke. Yang kamu maksud mati itu apa? Siapa sih? Kamu. raga. Apa? Raga. Oke. Apa? Morgon Gormon apa? Gorgom. Gorgom mati. Oke. Pertanyaannya, Gorgom itu yang mana sih? Jasad. Ini kamu, jasad ini kamu. Oh, yang mati toh? Oh, iya, aku takut. Yang mati jasadnya. Oh, iya, oke, jasadnya siapa yang mati? Oh, Jasadnya Gorgom. jasad yang ditumpangi oleh si Gorgom. Yang oke, berarti Kan- Gorgomnya mati nggak? Enggak, Jadi Gorgomnya di mana? pindah alam. Karena kita tuh terbiasa dengan ya kalau mau kita berpikir lebih jauh ya. Emang kita yang mana sih? Badan ini kita. Enggak kok, ini kamu cuma ngumpulin makanan kok. Dijadiin daging kok. Akal ini kita. Bener po, kamu ngumpulin ilmu dari guru-gurumu juga kok. Coba kalau akalmu bukan yang kamu kumpulkan, badanmu bukan yang kamu kumpulkan, sisanya apa? Yang mana? Kan tidak mudah ngomong gitu. Kita mah justru bisa mengatakan gini, aksi kita itu justru lebih real daripada badan kita. Kenapa? Karena aksi itu keputusan sadar dari apa yang kita kumpulkan selama ini. Output. Kalau diri kita, yuk tempe dadi daging, apa jenis, kok yang ngelumpuk ke HP sama aja. Kita milik kita karena kita mengumpulkan. Artinya kita tuh sebenarnya apa perilaku kita bayangkan kalau kita melakukan perintah agama. Artinya kita bermanfaat jariah untuk orang, hidupi anak yatim 10. Kita hidupnya di mana sih? Kita hidupnya pada aksi menghidupi ini tadi. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu lebih lanjut lagi, sebenarnya kita tetap ada. Karena kita hadir pada aksi dan reaksi dari setiap manusia itu. Enggak pernah mati sebenarnya. Orang baik ada itunya, ayatnya di Quran, orang baik enggak pernah mati. Dia masih hidup dan bersama kita. Di mana hidupnya? Yo, kalau manusia cuma sadar hidupnya di badannya tok toh. Emang Tuhan sesimpel itu. Tuhan sangat kreatif untuk bikin macam-macam jenis kehidupan dan keberadaan. Kita dikasih dasar ilmu ini aja, tapi kan dari aksi kita. Wis ngene lah. Anakmu kuwi ndek anak ya. Anakmu kuwi kowe apa dudu? Nek diketak kowe lara ndase ora? Kowe nesu ta kowe? Dudu kowe lho kowe. Kenapa ikut sakit hati? Kamu ada di situ toh, berarti dirimu ada di dalam anakmu itu toh. Seperti kalau kamu bikin sebuah musik itu, gue ngomong karo wulu, festival ke telek, loro ati deh mesti, loro ati, loh apa festival nggak ada, ini bukan dia loh, tapi kenapa? Karena dia hadir di situ dengan ruhnya, dengan nyawanya tuh beneran hadir itu, dan semua impact dari yang dia lakukan itu dia hadir di situ. Mungkin kesadarannya sekarang di sini. Tapi ketika dia kembali pada kesadaran, wah ini ngomong untuk tasawuf, kembali pada kesadaran nafs si Adam ini, nanti dia akan kesadarannya akan
pada impact itu tadi, nggak pernah mati dia. Apa Anda berani mengatakan Kanjeng Nabi sudah tidak ada? Beliau selalu hadir di antara kita, minimal dengan cintanya dan orang-orang yang bisa merasakan kehadiran cintanya. Nggak pernah hilang dengan jariahnya. Selama ada Islam, Kanjeng Nabi tidak pernah tidak hadir di sekitar kita. Wah, cukup Ustaz dong. Cukup Ustaz dong kira-kira. Cukup Ustaz. Asik ini. Ah. Artinya musik itu sendiri yang menikmati musik itu berarti kan tidak hanya raga dan jiwa kan? Roh pun bisa kan ikut menikmati musik juga kan? Enggak tahu. Mungkin. Saya enggak berani ngomong karena saya tidak bisa, enggak tahu, beneran enggak tahu saya. Mungkin ya. Saya tuh dulu pertama senang sama musik karena dia intrusif. Ketika saya belajar musik tertarik sama musik itu karena saya kesel sama musik. Gimana sesuatu yang saya tidak sengaja mendengarnya tapi bisa mengubah mood saya. Siapa ini orang bisa kontrol diri saya? Waktu itu dengar lagunya Guns N' Roses pas situasi lagi mangkel, lagi kesel, sedih, ngrungokke jadi semangat. Iki sop ini kok bisa mempengaruhi aku gitu. Bahaya nih, ada sesuatu di luar yang bisa mempengaruhi saya dan saya tidak paham. Maksudnya tidak daulat kan. Makanya saya belajar musik. Oh, ada toh. Gini nih. Ternyata musik itu mempengaruhi diri yang kita boleh atau enggak boleh. Mata tuh masih bisa tutup mata. Kuping tuh agak angel tutup kuping gitu. Dan kita tetap mendengar terus. Dan dia punya pengaruh yang kenapa tidak tadi saya bilang, kenapa dia di badan? Karena dia diterima bukan oleh kognitif. Kalau di akal kita bisa ngeblok. Nggak percaya, nggak mau, nggak boleh. Kalau musik, itu kita tidak bisa memaknainya. Kita tidak bisa tidak memaknainya. Salah kalimatnya. Kita tidak bisa tidak mendapat efeknya. Mesti mendapat efeknya sesuatu. Makanya saya agak masuk akal ketika orang ngomong musik itu bahaya loh. Yang sangat hati-hati mending diharamkan sekalian. Karena dia punya efek yang membuat kita tidak bisa mengontrolnya. Tapi itu juga dari sudut pandang yang sangat hati-hati bisa dipahami. Kayak kue cah cilik, orang tua yang sangat hati-hati kan nggak bolehin anak kecilnya mainan korek. Itu make sense, haram korek ya gitu. Tapi ada juga orang tua yang wis rapopo, wis to, kowe wis dewasa kok. Ngrungokke iki kuat kok, kowe gak masalah. Karena kamu masih punya kedaulatan dalam dirimu. Artinya orang yang punya kedaulatan dalam dirinya gak masalah. Ada sesuatu apapun dari luar, dia tetap dengan dirinya sendiri dan tetap daulat. Itu awal saya tertarik dengan musik karena itu. Bahaya musik itu. Kuping kita itu 400, kalau CD itu 44.100 bitrate ya. Artinya untuk bisa menangkap natural, dunia natural itu 1 detik, kuping itu menangkap 44.000 kali dalam 1 detik baginya. Mata itu paling 25, nggak lebih, 60 paling nggak lebih. Iya, makanya jauh banget, resolusinya itu jauh banget mata sama telinga. Kalau Anda mempelajari ayat Quran selalu disebut telinga dulu sebelum mata pasti. Yo, ngono lah, semoga lanjut. Selalu telinga dulu sebelum mata. Iya ya. Oke, berarti musik itu kan konsumsi akal ya. Konsumsi akal sehingga kalau volume konsumsi body musik body, itu. Ya, getaran dia soalnya. Getaran ya. Oke, jadi kalau kan akal nggak membedakan benar salahnya gitu kan. Kan kita terpengaruh dari musik itu mudah sekali kan, berpengaruh dari liriknya. Dia nggak bisa membedakan ini benar apa salah, pokoknya selama kalimat atau liriknya itu membangun ya dia akan terbangun kan gitu. Selama kalimat atau liriknya itu enggak juga. Musik ada nggak ngerti artinya. Azireci melu joget tanpa tahu artinya kok. Artinya musiknya bisa bikin goyang memang. Dan teori mungkin bener. Orang seneng itu dengerin musiknya. Orang sedih itu dengerin baca liriknya. Itu percobaan penelitian psikologi kayak gitu tuh memang. Artinya ketika dia sedih dia tajam kognitifnya karena mencari jawaban, pengen tenang. Ketika dia bahagia, dia rileks, yang dia dengarkan adalah getaran alam dan dia pengen ikut. Natural, memang seperti itu. Liriknya sedih nih
bisa buat joget-joget yang joget aja berarti kan dia kan. Artinya, ketika mendengarkan karya musik yang ada musik dan liriknya itu tergantung orangnya. Apakah orangnya mendengarkan liriknya? Apakah orang mendengarkan musiknya? Itu jadi masuk akal ketika Leto itu disukai sama orang-orang yang sudah lebih tua. Karena masalahnya sudah banyak, mulai dengerin liriknya kan gitu. Mulai dengerin liriknya. Oke. Makasih Mas Abrang, kita kasih plus dulu untuk Mas Abrang. Ya, selanjutnya Mas Sakti atau Ustadz Salman yang baru-baru ini merilis single Hey Dunia. Tentu tidak lepas dari permasalahan lirik juga, pengaruh dari lirik yang dia ciptakan untuk mengajak para penikmat musik atau yang menikmati musiknya itu untuk tidak tergoda dengan hal-hal yang sifatnya duniawi dan mengajak untuk berorientasi kepada hal yang akhirat gitu. Nah, mungkin Mas Sakti atau Ustadz Salman mungkin bisa cerita apa sih yang melatar belakangi jenengan itu mau menciptakan Hey Dunia itu, Mas? Ini kayak tadi Mas Sabarang bilang. Ini kita biar inline semuanya dulu kan. Nah, jadi kayak seneng ketika orang lain dapat nikmat. Ini buat saya akhirat. Kita bisa bersilaturahmi, ini akhirat. Nah, dan itu tadi. Jadi kita hanya bisa menyusun ya. Sang pencipta hanya satu, yaitu Allah. Kita hanya bisa menyusun. Jadi orang Jepang buat mobil itu sama kayak sambel. Nah, jadi apa namanya? Kita di sini cuma bisa menyusun. Nah, menyusun dari referensi-referensi yang ada, ya kan? Yang tadi senangnya Guns N' Roses, maka automatically yang keluar dari lirik yang dia tulis yang dibungkus dengan musik adalah yang ada unsurnya Guns N' Roses itu. Yang suka Bon Jovi ada unsurnya Bon Jovi di situ. Nah, jadi kalau saya sendiri ketika menyusun karya itu adalah sebetulnya saya meneruskan apa yang sudah dikerjakan Mas Heros di waktu itu, di umur-umur sekian. Nah, sekarang termasuk saya waktu masuk The Brito itu motivasinya biar bisa gondrong kayak Richie Sambora. Soalnya saya heran ini dari mana ini ya? Pakai baju putih abu-abu, main ke SMP 5, pakai jaketnya tuh kayak jaketnya Slash. Ini buat saya daya tarik ya kan. Jadi jaketnya itu waktu itu saya ingat namanya Mas Alvin itu, alumni. Itu satu angkatan sama Mas Heribertus ternyata ya. Enggak ya? Nah, itu jaketnya lengannya kulit, terus yang tengahnya itu rompi. Wah, ini kayak Slash sih. Gimana nih ya? Saya bisa sekolah, jadi saya dulu SMP idolanya Richie Sambora udah ya kan. Jadi gimana saya bisa sekolah yang saya kalau main di panggung kena lighting, kena kipas itu bisa kayak Richie Sambora. Hanya di The Brito. Akhirnya saya pokoknya ketika teman-teman SMP 5 masuk SMA 1, SMA 3 nggak mau, pokoknya saya mau masuk The Brito. Nah, yaudah, terus kemudian balik lagi jadi ke dunia. Jadi yang dipahami sekarang itu dunia ini adalah materi yang melalaikan, yang sementara akan ditinggalkan. Kalau saya lebih memaknai bahwa dunia ini sifat-sifat buruk gitu. Merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih tahu gitu. Terus yang saya belajar ilmu itu sebetulnya untuk supaya bahkan kalau yang saya belajar dari teman saya yang kalau kata Mas Abraham tadi suka obong-obong tadi. Mungkin Mas Ari akrab dengan obong-obongan ya. Jadi sebelum saya belajar, I am good, you are bad. Tapi setelah kami belajar, I am bad, you are good. Gitu. Nah, jadi kita nggak pernah ngerti gitu. Akhirnya seseorang bagaimana itu kita nggak pernah tahu. Saya ketemu sama pemain waktu kami lagi kemarin silaturahmi ke Lampung itu pemain band, orang putih gondrong, matanya merah. Ini kalau dilihat dari potongannya itu, nek kata Mas Gorgom tadi, orang potensi randel, suka potongan ini nggak ada potensi eling.
Ternyata apa? Ternyata setelah kami ngobrol-ngobrol, nah, suatu hari dia cerita. Suatu hari dia itu cerita pas waktu dia vokalis dan gitaris. Itu kalau manggung itu sampai naik-naik ke atas speaker. Sampai kan pakai wireless. Jadi suara gitarnya di mana, suara orangnya di mana. Tahu-tahu dia kalau main gitar sampai ke FOH, sampai ke depan sana. Wah. Suatu hari, nah, ya itu tadi kata Mas Abraham tadi kan karena memang dia kebiasaannya seperti itu. Ketika di panggung dia meluk gitarnya, itu orang ngelihat itu aksi panggungnya dia. Padahal ternyata dia kesetrum. Ternyata dia kesetrum. Dia tuh dalam hatinya tuh mau minta tolong tapi orang iso mergo kesetrum. Begitu dia bangun, dia baru sadar, oh saya kesetrum. Lumayan juga, ribuan watt juga itu kan di panggung. Nah, ngobrol sama dia dan yang saya terkesan sama dia itu, kok kita ngelihat potongannya itu kesikit potongan sing orang kita ora ono sinyal wong ki bakal eling gitu. Tapi ternyata enggak. Dia cerita sama saya, kalau Mas saya itu kalau sebelum tidur saya itu tuh selalu baca istighfar, salawat Nabi sama surat An-Nas katanya. Wah, itu buat saya, wah, Masya Allah. Aku kadang tidur pun masih kayak ular, nggak baca doa. Dia, ya kelihatannya potongannya itu nggak ono potongan kok uang eling, tapi ternyata dia menurut saya lebih eling daripada saya. Maka ya itu kalau kata ini orang-orang lucu tapi bijak menurut saya. Di dunia ini banyak gudang garam. Kalau kayak saya sama anak saya waktu itu lewat pabrik yang gudang garam ini nggak ada pesan sponsor ya. Di Temanggung, anak saya nih, Umah, manggil ya istri saya, Umah, itu di dalam gedung itu bangunan itu isinya garam semua ya, Pak. Saya pikir itu gudang isinya garam semua, padahal itu pabrik rokok. Nah, jadi ternyata begitu. Jadi ya kenapa saya bilang itu banyak gudang garam? Jadi itu tadi, don't judge a book by its cover. Itu penting karena kita nggak pernah ngerti gimana akhirnya seseorang itu kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas ketika kita mengejat seseorang by its cover, maka itu sudah dunia. Nah, dan saya menurut dunia sesuatu yang ini. Misalnya kita band senior, kita merasa lebih baik daripada band-band yang baru, ya kan? Alah cah wingi sore ini dunia. Nah, dan sebenarnya dunia itu ya seperti cerita. Ngelihat orang seneng kita ikut seneng, lihat orang silaturahmi rukun kita ikut seneng, itu akhirat. Kita bisa buka bersama, makan bareng-bareng di sini, itu akhirat. Apa yang dimakan juraganya dan yang dimakan karyawannya sama. Dan dalam berkarya saya pegang satu prinsip sebagaimana kalau satu perusahaan punya karyawan dia jujur, pasti perusahaannya senang, bosnya senang. Nah sama, saya memastikan di sini ya saya karyawannya Gusti Allah. Kalau kita berkarya dengan jujur, insya Allah di sini mungkin bosnya konsumen. Kalau kita berkarya dengan jujur, maka konsumen akan senang. Dan insya Allah pusat juga akan senang. Nah, begitu Mas Jolo. Oke, terima kasih. Wah, menarik sekali. Ini kasih aplaus dulu untuk Mas Sakti. Padahal tadi malam saya tuh ngopi sama Mas Sakti itu di Kaliurang sampai jam 10 ya bro ya. Ning kono malah bahas anak, orang bahas acara dino iki karepku iki bahas esuk iki arep ngobrol apa ngene ora metu. Mungkin kita buka sesi pertanyaan untuk kasih berapa ya? Dua penanya ya. Monggo Bapak yang belakang itu dulu. Nanti Pak monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Petrus Gunawan, alumni JB 81 tahun 81. Kalau saya di sini saya ada teman sekelas dulu ya, itu Mas Krisna Wibowo yang pakai topi hitam. Itu sekelas. Begini ya, nanti yang saya ungkapkan ini apakah mau ditanggapi siapa yang kompeten saya juga tidak tahu. Yes. Siapa aja yang kompeten? Karena ini
Ramadan ya, dan ini biasanya Ramadan itu kan semua temanya, topiknya religius ya, religius spiritual ya. Nah ini kan begini, saya sering dengar De Brito itu kan jargonnya, slogannya man for others, man for others. Sementara di Islam itu kan ada ya ada yang senada, artinya ada kalimat Islam rahmatan lil alamin, ya toh? Islam rahmatan lil alamin. Kalau Islam rahmatan lil alamin ini kita adopsikan, kita copy paste ke De Brito kan bisa toh. Misalnya De Brito rahmatan lil alamin, ya. De Brito rahmatan lil alamin. Bisa enggak ya? Bisa ya? Anggap aja bisa. Wong saya ya Kristen. Sekarang gini, bagaimana tadi man for others ini kita harmonikan dengan De Brito rahmatan lil alamin. Itu bagaimana, nyambung enggak, bisa enggak, apa jelentranya atau detailnya itu bagaimana ya? Oke. Mohon nanti diberi tausiah atau hidayah. Ya, terima kasih, Terima kasih. Pak. Pak siapa tadi, Pak? Petrus Gunawan. Pak Petrus Gunawan. Oke, terima kasih Pak Petrus Gunawan. Selanjutnya, monggo. Pak. Mas Ari Ulu, Mas Sakti, Mas Salman Al Jogjawi, Hidup ya. Mas Noe. Oh, kurang dekat, Pak. Wes cedai. Oh, ya. Saya datang ke sini mencari penghiburan karena seminggu lalu bapak saya meninggal. Jadi saya kesepian jujur, dan motif saya ke sini memang untuk mencukupi kebutuhan akan kesepian itu ya. Nah, soal musik yang kita bicarakan pada momen yang suci dan indah ini, saya mau mengatakan bahwa seperti Mas Ari bilang tadi, itu gamelan itu spirit ya, lalu instrumen itu hanya sarananya saja, tapi tujuan utamanya ya yang gawe seneng hati gitu ya, gawe seneng hati, dan dengan begitu kita bisa ketemu karo sing ngakarya jagat, toh kita ini ada yang menciptakan ya, bahasanya orang soleh seperti itulah. Nah, tapi saya mau bersaksi bahwa musik itu menimbulkan trauma juga. Terutama grup band Sakatak, itu grup jazz. Saya hari ini tidak berani mendengar lagu Lonely Afternoon. Waktu anjing saya itu diadopsi orang lain dan diambil, itu saya sudah gak berani saya. Apalagi bapak saya kemarin gak ada. Itu musik yang bikin trauma. Tapi ada musik yang menurut saya itu sungguh membuat saya optimis di tengah situasi yang buruk ya. Contohnya, jujur saja, maaf kalau ini nggak cocok untuk bulan Ramadan. Misalnya hentakan musik untuk belly dance itu loh. Hentakan musik untuk belly dance itu kok menurut saya bisa membangkitkan testosteron untuk kami orang-orang yang menjelang lansia ini. Terus lagu-lagu tradisional yang saya suka itu Maestro Campur Saren, itu si orang Gunung Kidul itu, Mantos ya. Itu yang lagunya itu loh, lagunya judulnya Cucak Rowo kalau nggak salah, yang syairnya begini. Yan bengi prawane guyu wae mergo seneng dulinan karo manuke. Nah itu loh. Itu saya kira mencukupi kebutuhan akan keliaran saya sebagai pemuja 4 sehat mau 5 sempurna. 4 sehat mau 5 sempurna. Jadi saya di sini merasa terhibur, tidak terlalu sedih. Karena apa? Karena memang musik itu salah satu tempat saya mendapatkan panggung sen ingkang salangkung asri gitu ya. Saya mendapat tempat berlari ketika saya gembira maupun sedih. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Monggo siapa yang mau menanggapi? Mau dari Mas Sakti atau Mas Sabrang duluan? Monggo Mas Sakti. Siji kiri, siji kanan pokoknya tanggapan. Ide harmonisasi menurut saya oke, baik sekali, tapi jangan pakai istilah itu.
rahmatan lil alamin itu sebuah sandangan yang tidak mudah dipakai untuk orang yang lain. Apa maksudnya untuk selain konsep idea tentang Islam ini. Ya, Kanjeng Nabi juga rahmatan lil alamin. Jadi idenya sangat bagus. Cuman cari kata atau konsep yang lebih menarik gitulah, yang nggak menimbulkan keributan berikutnya gitu. Maunya harmoni malah bikin ribut kan, malah rapi atau kan gitu. Banyak Islam karena sebenarnya sangat nyambung sama Islam, karena Islam tuh ada kalimat sederhana namanya khairunas anfa'um linnas, orang yang paling baik adalah orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi definisi Islam itu tuh sing paling piye, pokoknya sing paling banyak manfaatmu, tangannya kepake, keringatnya kepake untuk kebaikan orang lain, man for others. Sebenarnya sangat inline sebenarnya, sangat inline. Dan menurut saya itu sebenarnya memang nilai universal. Nilai ini di Weda keluar, di Buddha keluar, di hampir semua agama keluar ini konsep ini bahwa serve others itu much better daripada serve self. Ini sebenarnya menurut saya sebagai orang yang impor-imporan, karena saya dari dulu cuma dengar soal De Brito tapi arep mlebu ra oleh. Oke, terus kalau di Indonesia sinkronisasi harmonisasi itu sudah terjadi secara natural kecuali ada yang mau merusak. Itu sudah lama terbiasa masuk berbeda agama dan seterusnya, dan kita menjaga harmonisasi itu dari dulu sudah sangat natural karena kita sangat menjaga kedamaian. Ini naluri wong Jawa. Paling parah nih Jogja apalagi. Sampai orang setuju tetap ngomong iyo. Nggih. Dan itu bukan hanya pendapat Jogja, saya mendapat laporannya dari misalnya gini. Ada salah satu rekomendasi kalau Anda di Amerika mau datang ke Jogja, salah satu rekomendasi ketika mau bisnis itu salah satunya kalimatnya adalah hati-hati ketika orang Jawa apalagi Jogja ngomong yes. Kan yes means no, yes means yes. We never know, kan gitu. Artinya, jadi itu menunjukkan bahwa sejarah kita memang sangat menghargai yang namanya kohesi. Sangat tidak mau konfrontatif. Ya. Jadi menurut saya ide ini tinggal diupacarakan, tidak perlu dibangun lagi karena sudah jadi. Orang mungkin De Brito nggawe acara Ramadan kalau keharmonisan tidak sudah terjadi, kan seperti itu. Oke, yang kedua, musik bisa menjadi apa aja, bener, saya setuju. Kuping-kupingnya sampean, huruf-hurufnya sampean, bahwa kemudian tadi kebutuhannya untuk belly dance ya, mungkin musiknya, mungkin orangnya, mungkin apanya. Yang meningkatkan testosteron. Meningkatkan testosteron katanya musiknya. Yang nyanyinya, yang jogetnya mungkin. Kalau memang mau serius meneliti tentang kebenaran itu, coba aja. Apa yang joget tua, yang joget muda, yang joget laki-laki, yang joget kambing, efeknya apa? Kalau sama berarti memang musiknya. Kalau efeknya berbeda berarti ya yang ditonton matanya kan gitu. Asosiasinya berarti kan. Tapi ini tadi bukan respon yang perlu direspon karena ini memperkaya narasi kita ngobrol dan beliau menceritakan pengalaman beliau dengan musik dan kita hanya di sini cukup ikut merayakan bahwa ternyata ada saudara kita di sini yang ikut bahagia dengan musik kita. Oke, terima kasih. Monggo Mas Sakti. Oke, itu hari dulu. Urut aja dari sini. Apa ya? Kayaknya udah dijawab sama Cabrang tadi. Apa yang musik tadi? Iya, saya kira saya setuju juga bahwa musik ini juga punya daya mempengaruhi ya. Tapi apakah itu dari liriknya atau dari musiknya itu bisa campuran demikian rupa sebenarnya. Tetapi bahwa musik itu juga sebenarnya tidak berdiri sendiri juga. Ada ekosistem yang mempengaruhi juga di situ. Jadi saya kira tergantung ya. Itu satu. Yang kedua, berikutnya juga seberapa jauh sih sejak dari kecil mendapatkan asupan musik apa sebetulnya. Itu juga sangat berpengaruh. Kalau dari kecil asupannya itu Queen, Beatles, terus apa lagi? Pink Floyd juga kan berbeda. Mungkin agak susah menerima
Korea umpamanya sekarang ini. Elektronik. Jadi menurut saya apa yang disebut kedaulatan selera itu menurut saya juga akan sangat tergantung dari keluarga juga. Ini yang kena. Sementara kedaulatan selera itu kan basisnya di panca indera ya, mata, telinga, hidung, bahkan lidah ya. Tetapi apakah benar kita berdaulat? Nah itu saya kira ekosistem yang sangat-sangat mempengaruhi gitu. Tapi sebetulnya yang paling kuat adalah keluarga. Berapa jauh keluarga itu menyiapkan itu. Saya kira itu sih kalau dari saya. Monggo Mas Sakti. Terima kasih, Kiai. Monggo Mas Sakti. Iya, ini meneruskan pendahulu-pendahulu kami. Ya. Jadi setahu saya Islam itu sangat mengajarkan senang menjunjung tinggi yang namanya cinta dan kasih sayang. Sering kita dengar pelacur kasih minum anjing masuk surga. Sementara ahli ibadah yang dia itu sibuk ibadah untuk dirinya sendiri, nggak peduli dengan kanan kirinya, maka pertama kali ketika azab akan diturunkan itu di rumahnya dia. Jadi maknanya di sini di sisi Allah Ta'ala, pelacur yang kasih minum anjing itu lebih berharga daripada ahli ibadah yang nggak pernah mikirkan kanan kirinya. Nah, jadi ya semoga dengan kita jumpa silaturahmi begini, ya kan. Ini juga menurut saya suatu musik yang indah gitu kan. Jadi ketika hati itu dipenuhi dengan sayang kepada makhluk-makhluk yang diciptakannya, ya kan. Kayak tadi Mas Abraham bilang ketika anakmu dikedak kamu marah. Lah sama, Allah yang melukis ini semua. Kalau kita celah apa yang jadi lukisan Allah, wah masalah buat kita. Coba, wah, Mas Ari buat komposisi ya kan. Wah, musikmu marah kayak ruwet. Akhirnya sih apa? yang denger ikut marah dia. Ya, nah sama. Nah, semuanya ini adalah ciptaan Allah. Semuanya terjadi atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, kalau kita dan saya yakin Allah itu senang buat orang yang dalam hatinya itu penuh rasa sayang kepada makhluknya karena itu adalah ciptaannya. Nah, jadi ketika respon kita positif terhadap itu dan itu menurut saya itu suatu good vibe gitu, suatu vibe yang bagus gitu kan. Nah, jadi isinya orangnya ya akhirnya kan vibe-nya positif, dia mau dia berada itu vibe-nya positif. Dia ambil kebaikan dari manapun dia berada karena di situ adalah ciptaannya. Nah, ketika dia merespon itu dengan respon yang baik, saya pikir yang mengatur segala kehidupan juga akan senang dengan kita dan itu tujuan hidup kita. Terima kasih Mas Ari. Monggo Mas Ari. Tak pikir saya sudah saya. Ayo, 1 menit. Enggak, ini malah aku pengen tanya malahan nih. Tanya apa? Nah saya jawab nguyai segoro nanti ini udah gudang garam semua ini tadi itu. Mungkin tanya ke Mas Sakti ya. Ada nggak cerita? Aku pengen ya Sakti cerita ke teman-teman yang menyaksikan di teras 161 ini. Sebuah cerita tentang sabar. Mbak cerita sedikit sembari nunggu buka puasa atau penutupnya gitu. Cerita tentang sabar yang iso diterima teman-teman. Monggo Mas Sakti. Ini aja. Oh ini aja. Oh iya. Warnanya orange tadi. Asik. Ya kayak ini. Orang sabar tuh katanya kita yakin bahwa nanti akan adzan maghrib. Jadi ya sabar tuh gitu. Kita yakin bahwa nanti akan adzan maghrib. Tapi pas juga satu itu yang mau kami sampaikan dan kemudian ada hubungannya juga sama waktu itu saya latihan band sampai malam. Terus cepet-cepet mau waktu masih di Debrito mau piye carane enggak terlambat. Nah, enggak terlambat. Karena kalau udah terlambat lebih dari 10 menit Debrito kan enggak bisa masuk kelas. Saking kesusunya akhirnya dompet ketinggalan, SIM SNK ketinggalan pas ada cegatan razia polisi di dekat Debrito. Wah. Dah akhirnya ditanya sama Pak polisi mana SIM-nya ya ketinggalan, SNK-nya ketinggalan. Akhirnya motornya nginep di kantor polisi. Saya telepon eros ancane jupuk motor di kantor polisi ini motornya. Nah, di saat itu kita harus bersabar menerima
Kita disabar menerima ya takdir Allah di situ. Kita sudah ditakdirkan lupa Mbak SIM, SNK. Dan saya pikir marah-marah di situ nggak memperbaiki keadaan. Ya sabar. Ya nanti sabar tunggu adzan maghrib. Jadi menurut saya sabar adalah satu aktivitas yang sekiranya memang yang ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, karena yang namanya ya kita pasti ada rasanya senang, susah, laki-laki, wanita, mayor, minor ya. Tadi coba Mars Brito dinyanyiin dengan lagu minor, nggak jadi semangat kita, kan gitu. Nah jadi bagaimana respon kita terhadap takdir yang Allah pergulirkan untuk kita, ya itulah sabar. Nah, ketika kita merespon positif perkara itu, bahwa kita yakin bahwa di balik ini tuh ada gitu yang menjalankan gitu kan, dan itu sifatnya maha sempurna. Nah, dan ya tentunya kalau ketika kita bisa merespon positif, ya menurut saya itulah sabar. Nah, kalau respon kita negatif, ya berarti mungkin Mas Wulu besok tak kasih tasbih yang 1000 ya. Dan mungkin bisa bunyi juga ya kan. Ya, jadi apa namanya, mungkin seperti itu. Wallahualam bishawab. Ya, terima kasih. Ini karena udah mau maghrib, mungkin sebelum ditutup terkait juga dengan sabar itu, Mas Sabrang itu menciptakan lagu Sandaran Hati juga ada hubungannya dengan sabar toh. Hidup di dunia ini kan hanya sesaat itu kan, apa namanya, berdiri gimana syair lali aku, berdiri untuk sesaat kulakukan dengan sepenuh hati gitu. Nah mungkin bisa sedikit menyanyikan lagu Sandaran Hati itu Mas sebelum kita tutup ya. Mungkin bagi itu menguji kesabaran itu apa, harus menyanyi dalam kerongkongan yang menunggu tetesan air. Mungkin saya ceritain sedikit saja dari apa, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Itu sebenarnya juga lagu untuk orang yang sudah berumur seperti Wulu gini, karena seperti malam pertama itu nanti kembali ketika sudah tua, itu hanya sekejap ku berdiri tapi ku lakukan sepenuh hati. Itu memang diperlukan semangat seperti itu. Gak paham gak ya? Nunggu diabetes gue. Ini guyonnya orang-orang, karena semua lirik itu bisa diinterpretasi oleh akal. Kalau tadi Anda bilang hanya sekejap dan oleh suasana, hanya sekejap ku berdiri ku lakukan sepenuh hati. Wah, ini religius, acaranya Ramadan soalnya. Ini kalau acaranya guyonan manten anyar, ini mesti kalimatnya dikasihin sama manten anyarnya. Nanti malamnya hanya sekejap berdiri lakukan sepenuh hati ya gitu. Lagi belajar bisa macam-macam, artinya sangat kontekstual yang namanya makna ini. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati. Pada konteks yang pendek, sandaran hati kita adalah adzan beduk yang kita tunggu-tunggu. Pada konteks yang lebih panjang mungkin ya Tuhan bolehlah. Oke, sebelumnya mungkin Mas Sakti juga kita minta sedikit lah ya. Hei dunia Mas Sakti, monggo Mas Sakti. Mas Sakti. Diselamatkan oleh bel. Tetaplah kan tadi ada. Ya, sebelum ditutup, ini tadi karena ngomongin dunia dan akhirat gitu. Jadi Mas Sakti itu memang orientasi untuk ke akhirat itu. Mengejar akhirat itu bukan berarti meninggalkan dunia, tapi mengkreasikan dunia supaya mempunyai value akhirat. Gitu. Kalau kita bekerja, silakan bekerja sesukses-suksesnya, sekaya-kayanya, tapi gunakan kekayaan itu untuk melakukan sesuatu yang membuat Allah senang. Dengan
ilmu seluas-luasnya supaya ilmu pun bermanfaat yang membuat Tuhan juga senang. Dengan tenaga sebaik-baiknya, dengan talenta bisa bermusik, dengan talenta bisa menciptakan lirik, silakan gunakan kemampuan itu untuk memiliki value akhirat. Mas Sabrang, Mas Sakti, menciptakan lirik-liriknya, saya yakin itu juga kreasi dunia yang mempunyai value akhirat. Nah, Mas Sakti, hey dunia, monggo Mas Sakti. Iya. Ayo. Performer ya. Jadi dunia itu dalam masalah dunia sesuatu yang hina, termasuk ya ini tadi apa namanya, kita pun ya kita doa kita bersama supaya apa jangan didekatkan dengan sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang buruk. Ya kita pengennya itu dilekatkan dengan sifat-sifat yang baik, diungkap dengan sifat-sifat yang baik. Hei dunia, jangan kau dekati hatiku, jangan kau racuni kalbuku dengan janjimu. Dunia, jangan kau nodai niatku untuk cari permata Tuhanku di setiap amalku. Hadapilah ini, kisah kita takkan abadi. Selamat tinggal kekasih laluku. Dunia, selamat datang kekasih baruku. Akhirat, kekasih sejatiku selalu setia bersamaku. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi lagi. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Ustadz Salman, terima kasih Mas Ari, terima kasih Kiai Tohar, terima kasih Mas Sabrang. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ngobrol cerdas ngabuburit buka bersama Teras 161. Teras 161 ini. Terima kasih atas kebersamaan yang sudah kita ciptakan bersama ini. Semoga ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat semua yang sudah hadir baik di venue maupun di Zoom maupun di YouTube The Brito Channel. Terima kasih buat narasumber dan semua pendukung acara, semua yang sudah menjadikan acara ini ada banyak berkah, banyak insight-insight baru yang bisa kita dapatkan, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita sebarkan dari kita mengikuti acara Teras 161 kali ini. Sampai ketemu di Teras 161 yang ke-9. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah segala macam yang sudah kami lakukan.